Halo teman-teman semua, selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang kekal, Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan, kita tenangkan hati kita. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Kau Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Kau Allahku, Bapa yang kekal. Meski malam kelam melampauiku, Dia bersamaku, menyertaiku. Kasih-Nya pasti, Dia mengenalku. Kau Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Kau Allahku, Bapa yang kekal. Meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Kau Allahku, Bapa yang kekal. Kau Allahku, Bapa yang kekal. Hello teman-teman Gibian Youth, Happy New Year. Beneran gak kerasa kita sudah 1 tahun sudah kita lewati, banyak suka duka yang sudah kita alami di dalam hidup kita di tahun 2020. Sepertinya di tahun 2020 ini cukup berat.
Tapi aku percaya di tahun yang cukup berat dan penuh tantangan ini, kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan di tahun 2020 dalam hidup kita. Aku percaya di tahun ini, di tahun 2021, Tuhan juga tetap menyertai kita semua. Amin teman-teman. Di tahun baru ini, kita semua pasti punya harapan, punya impian, punya cita-cita. Tapi pada kesempatan kali ini aku kembali mengingatkan kalian, mengingatkan kita semua, kalau kita itu perlu menaruh, kita perlu meletakkan seluruh hidup kita, impian kita, cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena Dia yang memegang dan berdaulat penuh atas hidup kita, teman-teman. Amin. Mari sejenak kita tenangkan hati kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah menyertai kami di tahun 2020 Tuhan. Di tahun ini kami kembali meletakkan iman kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan, supaya kami mengenal Engkau semakin dalam Tuhan. Bahkan melalui firman ini Tuhan ini mampu mengubahkan hidup kami dari dalam keluar Tuhan. Apa yang kami dengar, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami serahkan Tuhan penyampaian firman pada hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai perenungan kita hari ini, temanya adalah God provides for His promise. Tuhan menyediakan untuk janjinya. Teman-teman, pernah nggak kalian menerima tugas atau semacam project dari guru kalian, tapi ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan tugas atau project tersebut, tidak ada sebuah instruksi atau panduan yang jelas. Dan guru kalian cuma memberikan perintah, pokoknya kerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kalian. Itu hal yang cukup berat ya teman-teman, dan cukup menyulitkan kita ketika kita menerima instruksi seperti itu. Kalau tidak ada instruksi yang jelas tentang yang diperintahkan kepada kita semua, kita itu kayak nggak enak hatinya. Kita pengen sesuatu yang clear ketika kita melakukan sesuatu. Sampai benar-benar jelas baru kita tuh rasanya begitu enak ketika kita mengerjakan sesuatu. Betul ya teman-teman? Kalau boleh jujur, sebenarnya kita itu semua terprogram untuk mengetahui bagaimana dan mengapa di balik semua yang akan kita lakukan. Ini aku rasa adalah sebuah natur kita, dan ini juga hal yang baik juga teman-teman. Teman-teman, Tuhan dengan mudah memberikan banyak jawaban yang kita cari dalam firman-Nya. Makanya aku dorong kalian untuk rajin membaca firman Tuhan. Tapi memang untuk beberapa hal yang lebih spesifik, kita perlu menggali lebih dalam dan berdiskusi dengan orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengetahui firman Tuhan dan rencana Tuhan. Dan yang paling penting adalah berdoa supaya Roh Kudus membimbing kita untuk memahami firman-Nya dan membimbing kita untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman. Setiap detail dari rencana Tuhan mungkin itu tidak selalu jelas bagi kita semua, betul ya? Tapi itu tidak apa-apa, karena Dia adalah Tuhan dan kita bukanlah Tuhan. Kita mungkin tidak akan mengerti semuanya, tapi seperti Abraham, kita dipanggil untuk percaya dan menjalani hidup kita dengan memiliki iman kepada Dia yang sudah menciptakan kita. Kita akan menggali banyak tentang Abraham. Singkat cerita, setelah istri Abraham, yaitu Sarah, meninggal, itu ada di Kejadian 23, Abraham sudah memutuskan waktunya untuk anaknya menikah, yaitu Ishak. Di sini Abraham sangat concern, dia sangat memikirkan, anakku ini menikah sama siapa ya? Dia begitu memikirkan jodoh untuk anaknya. Dia berpikir jangan sampai anakku Ishak ini mendapatkan wanita yang salah, yaitu wanita dari Kanaan. Kalau dia dapat perempuan dari Kanaan, nanti lama-lama anakku nggak menyembah Allah lagi. Loh, kenapa Abraham kok mengkhawatirkan hal ini? Karena dia tahu orang Kanaan itu tidak menyembah Allah yang benar seperti yang disembah oleh Abraham. Dan juga Abraham merasa bahwa hari-harinya sudah hampir habis. Bahasa sederhananya, dia merasa segera akan meninggal. Ya, itu wajar. Kalau kalian lihat drama-drama atau sinetron gitu ya, biasanya orang kalau sudah mau ya meninggal atau usianya lanjut, sukanya memberikan nasihat terakhir, biasanya untuk anak dan cucunya. Kadang ada yang
beneran bermakna atau yang nggak bermakna. Dulu ada iklan, mau meninggal jangan lupa kasih makan si Blacky, yaitu bermakna tapi juga nggak terlalu bermakna. Kali ini Abraham beneran bermakna ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan janji Tuhan kepadanya untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar. Oleh karena itu dia memanggil Abraham, dan akhirnya Abraham memanggil pelayannya yang terpercaya untuk kembali ke tanah asal Abraham, untuk mencarikan istri bagi Ishak. Oke, kita baca sama-sama ya dari kitab Kejadian 24 ayat 1-9. Oke? Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Teman-teman, ketika kita membaca ayat ini, kita bisa membayangkan betapa sulitnya mencari perempuan yang cocok untuk Ishak. Abraham cuma memberi perintah dan petunjuk yang nggak terlalu jelas kepada hambanya atau pelayannya itu. Tapi di sini pelayan Abraham berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk menolong dia dalam mencari istri untuk anak Abraham. Oke, kita akan baca lanjutannya, Kejadian 24 ayat 12-19. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu
ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Oke teman-teman, tadi kita udah baca. Kalau kita perhatikan, dan luar biasanya teman-teman, bahkan sebelum pelayan itu menyelesaikan doanya, Tuhan menjawabnya. Pelayan itu melihat Ribka datang ke sumur dengan kendi di bahunya. Ribka itu berasal dari keluarga Abraham dan dia sangat cantik. Pelayan itu lari menemui Ribka dan kemudian memintanya minum air, dan Ribka menurut dan memberi pelayan itu air minum. Dan baru setelah dia selesai memberinya minuman, dia juga menawarkan untuk unta. Setelah Ribka memberikan air itu untuk unta, pelayan itu bertanya kepada Ribka, siapakah orang tuamu? Dan Ribka menjawab, intinya dia berasal dari keluarga Nahor. Dan akhirnya dia mengundang pelayan itu untuk tinggal bersama keluarganya. Dan pada saat ini, hamba itu berlutut dan menyembah Tuhan. Dia serta mengakui kebaikan Tuhan kepada Abraham. Dan karena Tuhan sudah menjawab doanya. Perhatiin teman-teman, ada hal yang menarik. Ada hal yang luar biasa dalam doanya. Pelayan ini tidak meminta Tuhan untuk mewujudkan doanya itu bagi dia pribadi atau untuk Ishak. Tapi ketika dia berdoa meminta pada Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya kepada Abraham. Karena hamba itu ingat dengan janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham adalah menjadikan Abraham bangsa yang besar. Hamba itu berdoa kepada Tuhan supaya janji Tuhan itu kepada Abraham digenapi. Jadi ceritanya hamba itu berdoa dan requestnya adalah Tuhan agar Tuhan menyediakan wanita untuk menjawabnya. Dengan tanda sesuai dengan yang tadi kita baca dalam doa singkatnya. Adalah bahwa dia akan menawarkan untuk memberikan air kepadanya dan juga untanya teman-teman. Dan menariknya teman-teman, kriteria dari doa pelayan itu terjadi. Wah, kalau kalian tahu, pelayan Abraham ternyata membawa 10 ekor unta. Dan 10 unta itu kalau haus, dia bisa minum sampai 300 galon air. Dan luar biasanya, wanita itu menawarkan untuk memberi minum unta-untanya sampai puas. Dalam hal ini, kita melihat bahwa hamba Abraham atau pelayan itu berdoa dengan penuh harapan dan hikmat. Dalam pikirannya dia berdoa untuk karakter wanita yang murah hati dan baik hati untuk Ishak. Kalau kita renungkan, siapa yang bisa menulis skenario cerita yang lebih baik daripada ini? Tidak mungkin hamba Abraham. Bahkan dengan semua kebijaksanaan dan kreativitasnya, dia tidak dapat mengatur rencana yang lebih baik untuk menemukan istri bagi Ishak. Teman-teman, ini menggambarkan kebesaran Tuhan. Disinilah mengapa kita dapat mengharapkan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada dari kita yang dapat menyusun strategi jalan kita untuk berkenan pada Tuhan atau supaya kita diberkati atau kita merencanakan hidup kita. Walau seringkali Tuhan itu bekerja di balik layar, tapi Tuhan itu terus mewujudkan tujuannya melalui hidup kita. Mungkin beberapa dari kita melihat kisah ini semuanya hanya kebetulan saja. Kalau ada wanita ketemu pelayan. Tapi teman-teman, ini adalah sebuah fakta yang dicatat di Alkitab. Fakta itu tidak bisa menafsirkan dirinya sendiri. Misal, contohnya gini. Sederhananya kalau kamu berjalan ke ruang kelas, ketika kamu masuk kelas, kamu melihat bahwa kursi itu sudah ditempatkan dengan rapi dan sesuai dengan posisinya. Ini adalah sebuah fakta yang kalian lihat. Agar fakta ini masuk akal, artinya kalian ketika melihat kursi itu, ketika kalian memandang kursi itu, kita berpikir bahwa kursi dan meja ini telah ditata karena suatu alasan. Karena mungkin setelah ini kita berpikir ruangan ini akan segera digunakan untuk kelas atau untuk tujuan tertentu. Begitu juga kalau sampai ada wanita yang memberikan minum kepada pelayan Abraham dan juga unta-untanya. Artinya Tuhan bertujuan menyediakan istri untuk Ishak. Pandangan kekristenan memberikan penjelasan terbaik
untuk hal-hal yang kita lihat di sekitar kita, di mana pandangan dunia hanya dapat menyimpulkan bahwa ini hanya kebetulan atau random aja. Pandangan Kristen dapat dengan tepat menyimpulkan seperti dalam teks ini bahwa Tuhan dalam pemeliharaannya bekerja untuk mencapai rencananya di dalam kehidupan umatnya. Dan persediaan Tuhan selalu sempurna, teman-teman. Perhatiin, ada sebuah pernyataan yang menarik. Iman Kristen tidak mengajarkan sesuatu terjadi karena kebetulan. Tapi iman Kristen sejati mengajarkan semua dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Tapi memang kalau kita nalar, kadang Tuhan itu seperti bercanda. Karena kalau kita melanjutkan cerita ini, ternyata Ribka itu mandul, itu akan kita bahas di minggu depan. Kalau kita berpikir dari sudut pandang dunia ini adalah hal yang konyol. Bagaimana mungkin dari seorang wanita yang mandul menjadikan keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut? Kalau kalian mengikuti kisah ini dari awal, kita melihat pattern Tuhan, mengingatkan kita bahwa orang yang Tuhan panggil adalah orang yang mungkin tidak qualified. Ishak, Ribka, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, dan para murid. Berulang kali dalam Alkitab kita menemukan kebenaran ini, teman-teman. Tuhan senang memilih yang sesuatu yang seolah tidak mungkin, dan Tuhan selalu melakukan hal yang tidak terduga, sehingga akhirnya hanya Tuhan yang mendapatkan kemuliaan. Dalam kisah singkat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak sesederhana itu atau tidak sesimpel itu ketika dia menjalankan rencananya. Dia akan mewujudkan apa yang dia inginkan saat dia bekerja dalam kita dan melalui kita. Namun seringkali pekerjaan Tuhan itu melampaui hidup kita, teman-teman. Di sini kalian jangan salah paham kalau Tuhan itu cuma memakai hidup kita untuk memenuhi rencananya dan rancangannya. Bukan berarti ketika Tuhan memakai kita, Tuhan tuh hanya menjadikan kita alat. Kita baca sama-sama membuktikan bahwa kita itu bukan orang yang cuma diperalat, tapi Tuhan tuh begitu mengasihi kita. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Oke, kita baca satu ayat lagi ya teman-teman dari Efesus 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di sini sangat jelas teman-teman bahwa Dia begitu mempedulikan hidup kita. Bahkan kita diselamatkan dari maut. Kita diselamatkan dari dosa kita dan kesalahan kita. Amin. Kita kembali kepada cerita. Tuhan menyediakan Ribka sebagai istri bagi Ishak sesuai dengan janji perjanjiannya untuk memberkati dunia melalui keluarga Abraham. Dengan cara yang sama, Allah menyediakan gereja sebagai pengantin wanita bagi putranya untuk memberkati dunia tentang rencana keselamatan Tuhan melalui Yesus. Gereja digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus yang dengan setia menunggu hari ketika Kristus akan kembali dan surga dan bumi akan kembali menjadi satu. Gereja terdiri dari semua orang percaya dari semua bahasa dan bangsa. Gereja adalah mempelai wanita yang ditebus oleh Kristus. Gambar seorang pengantin wanita juga berbicara tentang keabadian hubungan Kristus dengan gereja. Karena pernikahan dimaksudkan oleh Allah sebagai perjanjian yang langgeng atau perjanjian kekal antara seorang pria dan wanita. Wah, kok tiba-tiba kita bahas mengenai pernikahan ya? Kan aku belum waktunya dan itu rasanya masih jauh perjalanannya dalam hidupku. It's okay teman-teman. Tapi disinilah kita juga dapat mengerti dan memahami bahwa pernikahan dalam Kristen itu bukan hanya soal dua orang yang saling mencintai, tetapi pernikahan di dalam Kristen itu juga melambangkan hubungan kekal antara Kristus dan gerejanya. Wah, ini benar-benar luar biasa sekali. Dalam kisah ini,
kita melihat bahwa Tuhan mampu membuat koneksi dan menempatkan seseorang di tempat yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Tapi kita juga belajar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu tidak membawa kita kepada sikap yang pasif saat kita menunggu Tuhan bertindak. Sebaliknya teman-teman, apa yang kita lakukan saat kita menunggu Tuhan? Tuhan mengungkapkan rencananya untuk menunjukkan bahwa Dia akan menyediakan. Seringkali kita menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mencoba mencari tahu apakah Tuhan bekerja, terus bagaimana Dia bekerja di belakang layar. Teman-teman, tugas kita adalah tetap setia dan percaya bahwa Dia mengarahkan setiap langkah kita, bahkan ketika itu tidak terlihat pada kehidupan kita. Kita sering tidak dapat melihatnya, tetapi Tuhan selalu bekerja untuk mewujudkan tujuannya. Kadang-kadang Dia memberi bimbingan yang jelas dan mengungkapkan apa yang dilakukan dalam hidup kita. Tetapi di lain waktu, Tuhan tidak memberikan arahan atau bahkan tidak sama sekali menunjukkan. Tapi di sini teman-teman, kita perlu mengingat dan berdoa dengan penuh pengharapan supaya kita tetap jalan dalam ketaatan dan kita mencari tahu, terpercaya tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, sekali lagi, melalui kisah ini kita perlu belajar bahwa kita perlu berdoa dengan penuh pengharapan, karena di dalam kekristenan tidak ada sesuatu yang namanya keberuntungan. Meskipun teman-teman dalam hidup kita tersandung, kita mungkin gagal, kita jatuh dalam dosa, tapi kita perlu percaya bahwa Tuhan terus mengatur hidup kita dan Dia memegang hidup kita. Tuhan mengendalikan semuanya. Bahkan Dia membuat jejak kaki di tanah sebelum kita berjalan dalam perjalanan hidup kita mengikut Dia. Dia membuat jejak itu dalam hidup kita supaya kita mengikuti pattern yang sudah Dia tetapkan. Teman-teman, mari sejenak kita tenangkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Kudus-Mu terus menolong kami Tuhan. Di tengah-tengah keraguan kami dalam mengikuti Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kebimbangan kami Tuhan. Mungkin beberapa dari kami memiliki tantangan. Kami memiliki sebuah kegalauan Tuhan. Dalam kuliah kami Tuhan. Ketika kami memilih jurusan untuk kuliah. Ketika kami dalam sekolah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membimbing Tuhan. Beri kami iman Tuhan. Biarkan kami memiliki iman yang benar kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah menyertai masa lalu kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menyertai masa depan kami Tuhan. Perjalanan mungkin gak selalu mulus dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Biar melalui firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu terus membimbing dan mengingatkan Tuhan. Biar kami juga nggak hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau kami boleh menerima berkat, kalau kami boleh menerima sekolah yang baik Tuhan, biarkan melalui ini semua Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan bukan untuk kesombongan atau kebanggaan diri kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai keluarga kami Tuhan, supaya kami terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, masa depan kami dalam tangan-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarkan firman-Mu tuh terus berakar dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini. Sekali lagi happy Sunday. Kalau kalian ada sesuatu yang ingin didoakan, jangan lupa scan QR code di layar kalian, atau kalian bisa mengakses link ini. Dan juga kalau kalian sudah aktif melihat tayangan ini, aku juga mendorong kalian untuk terus mengikuti komunitas CG dan terus membaca daily devotional yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak pembina kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.